Ada orang yang hidupnya penuh luka, bukan karena ia jahat, bukan karena ia pantas menerimanya, tapi justru karena hatinya terlalu bersih. Ia tidak suka menyakiti. Ia memilih diam ketika bisa membalas. Ia memaafkan, bahkan saat hatinya remuk berkeping-keping. Dan entah mengapa, orang seperti ini sering sekali disakiti, difitnah oleh yang ia percaya, diabaikan oleh yang ia sayangi, ditinggalkan saat ia paling membutuhkan. Ia tidak berteriak, ia tidak mengeluh keras, ia hanya menunduk dan menyimpannya semua sendirian. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Kamu berbuat baik, tapi yang datang justru luka. Kamu tulus, tapi dianggap lemah. Kamu berusaha mengerti semua orang, tapi tak satu pun yang benar-benar ingin mengertimu. Lalu malam datang, sunyi, gelap, dan air mata itu jatuh, pelan, tanpa suara. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, hanya kamu dan Allah. Di dalam hatimu ada satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa aku terus disakiti? Apa salahku? Kurang baikkah aku? Atau memang aku tidak layak bahagia? Pertanyaan itu tidak pernah kamu ucapkan keras-keras. Karena kamu lelah menjelaskan luka kepada orang yang tidak mau mengerti. Kamu hanya berkata dalam doa yang paling pelan, "Ya Allah, aku capek. Capek berpura-pura kuat. Capek tersenyum padahal hatimu berdarah. Capek menjadi orang baik yang terus disalahkan." Dan di titik itu, kamu mulai merasa sendirian. Seolah-olah hidup ini tidak adil. Seolah-olah Allah diam. Tapi dengarkan ini baik-baik. Perlahan. Dengan hati yang terbuka. Bisa jadi Allah sedang menjaga kamu dengan cara yang kamu tidak pahami. Bisa jadi luka-luka itu bukan hukuman. Bisa jadi air mata yang kamu sembunyikan justru sedang diangkat ke langit. Karena tidak semua orang kuat menanggung luka tanpa membalas. Tidak semua orang mampu bersabar tanpa merusak hatinya. Dan tidak semua jiwa dipilih Allah untuk diuji dengan cara seperti ini. Orang yang sering disakiti seringkali adalah orang yang hatinya berharga di sisi Allah. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia menjaga hatinya tetap bersih di dunia yang kotor oleh kebencian. Jika saat ini kamu merasa video ini sedang membicarakan tentangmu, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah ingin kamu tahu satu hal hari ini. Bahwa luka yang kamu alami tidak sia-sia. Bahwa tangisan yang kamu sembunyikan tidak pernah tidak terlihat. Dan bahwa pertanyaan di hatimu itu akan menemukan jawabannya. Jangan pergi. Jangan skip. Karena di akhir video ini, kamu akan mengerti satu hal yang mengubah cara pandangmu tentang luka. Tentang mengapa orang yang paling sering disakiti justru adalah orang yang paling dicintai Allah. Ia bukan orang yang sempurna, tapi ia adalah orang yang hatinya dijaga. Ia tidak menonjol, tidak juga selalu benar. Namun ia punya satu hal yang jarang dimiliki banyak orang. Ia tidak tega melukai. Orang ini sering mengalah, bukan karena lemah, tapi karena ia lebih takut menyakiti hati orang lain daripada menjaga egonya sendiri. Ia bisa membalas, tapi memilih diam.
Ia bisa membenci, tapi memilih memaafkan. Dan dunia sering salah mengartikan itu. Dunia menyebutnya bodoh. Dunia menganggapnya bisa diinjak. Dunia mengira ia tidak punya harga diri. Padahal, ia hanya tidak ingin hatinya dipenuhi racun kebencian. Orang ini sering disakiti karena ia terlalu memahami. Ia mengerti keadaan orang lain, bahkan ketika orang lain tidak pernah mencoba mengerti keadaannya. Ia memberi tanpa menghitung, menolong tanpa berharap kembali, menyayangi tanpa syarat. Dan justru karena itulah, ia sering dilukai. Ia jarang menceritakan lukanya, bukan karena tidak sakit, tapi karena ia tahu tidak semua orang peduli dan tidak semua telinga layak mendengar tangisnya. Maka ia menyimpannya sendiri, dalam dada yang semakin sesak, dalam senyum yang semakin dipaksakan. Ada hari-hari di mana ia terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya ia sedang berjuang untuk tidak menyerah. Ia bukan tidak sedih, ia hanya sudah terlalu sering kecewa. Ketika disakiti, ia jarang membalas dengan amarah. Ia justru bertanya dalam diam, "Apakah aku kurang baik?" Pertanyaan itu pelan, tapi menyakitkan. Karena orang seperti ini selalu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan atas luka yang bukan kesalahannya. Ia lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan dirinya sendiri. Ia keras pada dirinya, tapi lembut pada semua orang. Dan mungkin inilah sebabnya Allah mengenal hatinya. Karena di dunia yang ramai oleh suara ego, ia memilih jalan sunyi. Di saat banyak orang sibuk membela diri, ia sibuk menjaga hatinya agar tetap bersih. Orang ini sering disakiti karena ia tidak pandai berpura-pura. Ia jujur dalam niat, tulus dalam perasaan, dan ketulusan di dunia seperti ini sering menjadi sasaran luka. Namun ada satu hal yang sering ia lupakan, bahwa Allah tidak pernah salah menilai hambanya. Manusia mungkin melihat kelemahannya, tapi Allah melihat kekuatan jiwanya. Manusia mungkin meremehkannya, tapi Allah mengetahui betapa besar kesabarannya. Dan setiap luka yang ia terima tanpa membalas, setiap air mata yang ia sembunyikan dalam doa, setiap kebaikan yang ia lakukan, meski sering disalahkan, tidak pernah hilang. Semua itu dicatat, semua itu dijaga. Karena orang yang sering disakiti ini bukan orang yang kalah. Ia adalah orang yang sedang dibentuk, pelan-pelan, dalam diam. Dan mungkin tanpa ia sadari, Allah sedang menyiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada luka yang ia alami hari ini. Dan di titik itulah, muncul satu pertanyaan yang paling sunyi, namun paling berat di hati. Jika Allah Maha Pengasih, mengapa aku terus disakiti? Jika Allah Maha Melihat, mengapa semua ini seakan dibiarkan? Pertanyaan ini tidak lahir dari keinginan memberontak. Ia lahir dari hati yang lelah, dari jiwa yang sudah terlalu lama menahan perih tanpa tahu harus bersandar kemana. Allah tidak marah pada pertanyaan itu, karena Allah tahu pertanyaan seperti ini hanya muncul dari hati yang masih berharap. Ketahuilah, Allah tidak membiarkan luka itu tanpa alasan. Ada luka yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan. Hati yang terlalu bersih sering menjadi tempat paling cepat ternodai oleh dunia. Dan Allah membersihkannya kembali dengan cara yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Seperti emas yang harus dibakar agar terpisah dari kotorannya. Api itu panas, sakit, tapi tanpa api, emas tidak akan pernah murni. Begitulah luka. Allah membiarkannya datang karena Allah tahu hatimu mampu bertahan. Bukan karena kamu paling lemah, tetapi karena kamu cukup kuat untuk tidak berubah menjadi buruk. Setiap kali kamu disakiti dan memilih diam, sebenarnya jiwamu sedang dinaikkan tingkatannya. Setiap kali kamu dikhianati dan memilih tidak membalas, Allah sedang memperluas kesabaranmu. Dan setiap kali kamu terluka tapi tetap berbuat baik,
Allah sedang menyiapkan balasan yang tidak akan bisa diberikan oleh manusia. Allah membiarkan kamu disakiti karena Allah ingin menjauhkanmu dari hati yang keras. Allah ingin menyelamatkanmu dari menjadi orang yang pahit oleh dendam. Karena luka bisa mengubah siapa saja, dan Allah ingin kamu tetap menjadi dirimu, yang lembut, yang bersih, yang jujur. Ada orang yang diberi kebahagiaan cepat, namun hatinya jauh. Ada pula yang diberi luka panjang, namun hatinya semakin dekat. Dan Allah tahu, kedekatan itu jauh lebih berharga daripada kebahagiaan yang hanya sebentar. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tapi luka-luka itu sedang membentukmu, membuatmu lebih peka, lebih mengerti, lebih dalam memandang hidup. Allah membiarkan kamu terluka karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang hanya bisa dipegang oleh hati yang pernah hancur namun memilih tetap percaya. Tidak semua orang diberi jalan seperti ini, karena tidak semua orang sanggup. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, masih berdoa meski dengan suara gemetar, masih berharap meski hatimu sering kecewa, itu tanda bahwa Allah belum melepaskanmu. Justru sebaliknya, Allah sedang memelukmu dari arah yang tidak kamu lihat. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa luka itu tidak datang tanpa makna, di sanalah tanda-tanda cinta Allah perlahan muncul dalam hidupmu. Tanda-tanda ini tidak selalu indah, tidak selalu terasa manis, bahkan seringkali terlihat seperti kehilangan. Namun justru disitulah rahasianya. Salah satu tanda paling nyata adalah hatimu yang mudah luluh. Kamu mungkin tidak kuat menahan air mata saat berdoa sendirian. Suaramu bergetar, dadamu sesak, dan kalimat doamu sering terhenti oleh tangis. Itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa hati yang hanya dipahami oleh Allah. Tanda lainnya, Allah sering menjauhkanmu dari keramaian dunia. Bukan karena kamu tidak pantas memiliki siapa-siapa, tapi karena tidak semua pertemuan baik untuk jiwamu. Allah memisahkanmu dari hubungan yang melelahkan, dari kebersamaan yang penuh luka, dari orang-orang yang membuatmu jauh dari diri sendiri. Kesendirian itu terasa sunyi, tapi disitulah hatimu mulai berbicara. Di saat orang lain sibuk mengejar dunia, kamu justru sering merasa hampa. Seolah-olah ada yang hilang meski secara kasat mata semuanya baik-baik saja. Dan kehampaan itu adalah panggilan. Allah sedang mengajakmu pulang, pulang ke hati yang lebih jujur, pulang ke doa yang lebih dalam. Tanda cinta Allah juga terlihat saat doamu tidak selalu terkabul cepat. Bukan karena Allah tidak mendengar, justru karena Allah sedang memilihkan waktu terbaik. Allah tahu, jika semua keinginanmu dituruti sekarang, hatimu bisa terlalu bergantung pada dunia. Maka Allah menahan sebentar, menyimpan balasan itu, menjaganya untuk saat di mana hatimu benar-benar siap. Ada pula tanda yang paling sering disalahpahami, yaitu kehilangan. Kehilangan orang, kehilangan harapan, kehilangan arah. Padahal seringkali yang Allah ambil bukan kebahagiaanmu, melainkan beban yang tidak sanggup kamu lepaskan sendiri. Allah tahu apa yang melukaimu, dan Allah tahu kamu terlalu lembut untuk melepaskannya dengan tanganmu sendiri. Maka Allah turun tangan. Tanda cinta Allah juga tampak dari caramu bangkit. Meski sering jatuh, kamu tidak berubah menjadi kejam. Meski sering disakiti, kamu tidak menjadi pahit. Hatimu tetap ingin berbuat baik, jiwamu tetap mencari cahaya. Itu bukan kebetulan. Itu karena Allah sedang menjagamu agar tidak kehilangan dirimu sendiri.
Jika hari ini hidupmu terasa berat, tapi hatimu masih ingin dekat dengan Allah, itu adalah tanda. Jika lukamu banyak namun doamu semakin dalam, itu juga tanda. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, di balik semua yang terasa menyakitkan itu, Allah sedang berkata dengan sangat lembut, "Aku mencintaimu, dan aku sedang menjagamu." Dan dari cinta yang dijaga itu, perlahan lahir sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat kuat di dalam jiwa. Luka-luka yang kamu alami tidak tinggal sebagai rasa sakit semata. Ia berubah menjadi kedalaman. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi hari ini caramu memandang hidup sudah berbeda. Kamu lebih berhati-hati dengan kata-kata, lebih lembut kepada orang lain, lebih peka terhadap rasa. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu pernah terluka. Luka mengajarimu hal yang tidak diajarkan oleh kebahagiaan, bahwa tidak semua senyum tulus, bahwa tidak semua janji ditepati, bahwa tidak semua orang mampu menjaga hati yang kamu titipkan. Namun anehnya, semakin kamu terluka, semakin hatimu matang. Kamu belajar diam tanpa membenci, belajar menjauh tanpa membalas, belajar melepaskan tanpa merendahkan diri sendiri. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk tidak berubah menjadi buruk meski dunia memberimu alasan untuk itu. Kekuatan untuk tetap berbuat baik meski kebaikanmu sering dibalas dengan luka. Kekuatan untuk tetap percaya meski hatimu berkali-kali dikecewakan. Tidak semua orang sanggup memiliki kekuatan ini. Banyak yang kuat secara fisik, namun rapuh jiwanya. Banyak yang terlihat tegar, namun hancur saat kehilangan pujian. Sedangkan kamu yang pernah jatuh sampai ke titik paling sunyi, justru belajar berdiri dengan cara yang tenang. Kamu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan, tidak lagi haus pengakuan, karena hidup sudah mengajarkanmu bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah pergi adalah Allah. Luka membuatmu mengenal doa yang lebih jujur, bukan doa panjang yang indah terdengar, tapi doa pendek yang keluar dari hati yang remuk. Ya Allah, cukup Engkau saja. Dan doa seperti itu sangat dekat dengan langit. Luka juga membuatmu menjadi tempat pulang bagi orang-orang yang lelah. Tanpa banyak bicara, kamu bisa memahami. Tanpa banyak nasihat, kehadiranmu menenangkan. Karena kamu tahu rasanya tidak dimengerti. Dan orang yang tahu rasanya sakit tidak akan tega menabar sakit pada orang lain. Di titik ini, luka tidak lagi menguasaimu. Kamu yang menguasai luka itu. Ia tidak lagi menjatuhkanmu. Ia justru menguatkan langkahmu. Mungkin hidupmu belum sepenuhnya bahagia. Mungkin senyummu masih menyimpan sisa lelah. Tapi jiwamu lebih kokoh dari sebelumnya. Dan Allah melihat itu. Allah melihat bagaimana kamu bertahan tanpa kehilangan iman. Allah melihat bagaimana kamu terluka tanpa mengotori hati. Allah melihat bagaimana kamu jatuh namun bangkit dengan cara yang lebih indah. Luka itu telah membentukmu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah sombong saat bahagia, dan tidak mudah putus asa saat diuji. Inilah kekuatan jiwa yang lahir dari rasa sakit. Kekuatan yang tidak berisik, tidak pamer, namun sangat dalam. Dan kekuatan seperti ini adalah bekal untuk perjalanan yang lebih besar yang sedang Allah siapkan untukmu. Dan ketika kekuatan itu mulai tumbuh di dalam jiwamu, ada pesan yang Allah titipkan. Pelan, lembut, namun sangat dalam. Pesan ini tidak disampaikan dengan suara keras. Ia datang melalui rasa, melalui peristiwa, melalui malam-malam panjang saat kamu hanya punya Allah untuk bersandar. Seakan Allah berkata,
Aku tahu lukamu. Aku tahu betapa sering kamu menahan air mata agar tidak merepotkan siapapun. Aku tahu betapa sering kamu tersenyum padahal hatimu hampir menyerah. Dan aku tahu kamu tidak pernah benar-benar ingin membalas. Kamu hanya ingin dimengerti. Pesan Allah yang pertama adalah ini: jangan iri pada kebahagiaan orang lain. Apa yang mereka miliki belum tentu menenangkan. Apa yang terlihat indah belum tentu membawa damai. Allah tahu, jika kamu diberi semua yang kamu inginkan sekarang, hatimu bisa lelah menjaganya. Maka Allah menunda, bukan menolak. Menunda karena Allah ingin memberi dengan cara yang tidak melukaimu. Pesan yang kedua: jangan meragukan nilai dirimu hanya karena orang lain tidak menghargaimu. Manusia menilai dari apa yang terlihat. Allah menilai dari apa yang disembunyikan. Manusia melihat hasil. Allah melihat proses. Dan prosesmu sangat berharga. Setiap kali kamu memilih sabar, padahal hatimu ingin berteriak, Allah mencatatnya. Setiap kali kamu memilih diam agar tidak menyakiti, Allah menjaganya. Tidak ada satupun yang hilang. Pesan Allah berikutnya adalah penguatan. Bertahanlah sedikit lagi. Bukan karena lukamu belum cukup, tapi karena pertolongan itu sudah dekat. Seringkali, pertolongan Allah datang setelah kamu merasa benar-benar tidak punya apa-apa selain iman. Dan iman yang tersisa itu adalah yang paling murni. Allah juga ingin kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak sendirian. Meski dunia terasa menjauh, meski orang-orang yang kamu percaya pergi satu persatu, Allah tetap tinggal. Saat kamu kehilangan sandaran manusia, sebenarnya Allah sedang menguatkan sandaranmu kepadanya. Dan sandaran itu tidak akan runtuh. Pesan Allah yang paling menenangkan adalah ini: semua luka akan diganti. Tidak selalu dengan orang yang sama, tidak selalu dengan bentuk yang kamu bayangkan, tapi dengan ketenangan yang lebih dalam, dengan kebahagiaan yang lebih jujur, dengan hidup yang lebih sesuai dengan jiwamu. Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain yang lebih baik untuk hatimu. Jika hari ini kamu masih bertahan, masih bangun meski berat, masih berdoa meski lelah, itu karena Allah masih bekerja dalam hidupmu. Dan mungkin malam ini, Allah ingin kamu mendengar ini dengan jelas. Aku bersamamu. Aku tidak lalai. Dan aku tidak akan meninggalkanmu setelah semua yang kamu lalui. Tenanglah. Pesan itu bukan janji kosong. Ia adalah janji dari Allah yang tidak pernah ingkar. Dan setelah semua yang kamu dengar, biarkan satu kalimat ini tinggal di hatimu. Jika kamu orang yang sering disakiti, jangan merasa hina. Jangan merasa gagal. Jangan merasa tidak berharga. Bisa jadi, kamu sedang sangat dicintai Allah. Bukan dicintai dengan cara yang ramai. Bukan dicintai dengan jalan yang mudah. Tapi dicintai dengan penjagaan yang dalam. Cinta yang tidak selalu terasa manis, namun selalu menyelamatkan. Ingatlah kembali perjalanan yang sudah kita lalui bersama. Luka yang kamu alami bukan tanda Allah membencimu. Justru seringkali, itu adalah tanda Allah sedang memperhatikanmu lebih dekat. Ujian yang datang bertubi-tubi, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu dipilih untuk menjadi lebih kuat dari yang kamu kira. Kesendirian yang kamu rasakan bukan hukuman. Ia adalah penjagaan, agar hatimu tidak hancur oleh tempat yang tidak pernah ditakdirkan untukmu.
Air mata yang jatuh di sepertiga malam, yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun, itulah doa yang paling jujur. Doa yang tidak perlu banyak kata, karena Allah sudah mengerti segalanya. Semua proses yang terasa panjang dan melelahkan sedang membentuk cahaya di dalam dirimu. Cahaya yang tidak silau, tapi hangat. Cahaya yang tidak berisik, tapi menenangkan. Dan janji Allah bukan janji manusia. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah salah sasaran, dan tidak pernah lupa. Kamu mungkin belum melihat balasannya hari ini, mungkin belum merasakannya sekarang. Tapi percayalah, tidak ada satu luka pun yang sia-sia di hadapan Allah. Dan yang paling penting, kamu tidak sendirian. Jika selama ini kamu merasa berjalan sendiri, menangis sendiri, bertahan sendiri, ketahuilah, Allah selalu di sampingmu, lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Jika video ini terasa seperti sedang memeluk hatimu, jika kata-katanya terasa seperti doa yang tidak pernah kamu ucapkan dengan suara keras, mungkin ini caranya Allah berkata, "Aku melihatmu." Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, agar semakin banyak jiwa yang lelah ikut dikuatkan. Tulis di kolom komentar, "Aku sedang bertahan." Bukan untuk pamer kekuatan, tapi sebagai pengakuan jujur bahwa kamu masih berjuang. Dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan bahwa iman selalu punya tempat untuk hati yang lelah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah tidak menyerah hari ini. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengganti semua luka dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.